new normal sendiri bagaimana Pak ke depannya Pak? Ya, begini. Memang suatu hal yang bijak juga kita perpanjang PSBB ini sampai tanggal 7. Sehingga kami punya waktu ya setelah Lebaran ini mendesain segala hal untuk persiapan menuju new normal. Kan setiap hal harus diurus. Misalnya pendidikan seperti apa yang new normal itu? Apakah misalnya sekolah yang biasanya satu kelas rombelnya 30 jadi 15 gitu ya. 2 kali mengajar gurunya, ini kan semua harus dipikirkan. Kemudian juga sholat Jumat gitu. Contohnya sholat Jumat. Nah kalau sholat Jumat tuh jarang-jarang pasti nggak muat kan? Apakah 2 shift atau gimana gitu kan? Atau boleh sholat Jumat di mana aja sekarang, di kantor boleh, di mana boleh, di musola boleh gitu. Nah itu kan kita perlu diskusikan dengan Kementerian Agama, MUI dan orang-orang yang Dewan Masjid gitu ya. Banyak yang lain. Termasuk juga masalah transportasi, bagaimana di pasar dan semuanya. Namun di luar daripada itu, kita memang dinilai juga kesiapan kita secara aturan WHO dan secara ilmu epidemiologis. Syarat untuk new normal itu ada. Misalnya ada indeksnya, kemudian ada tingkat positifnya seberapa, kejadian-kejadian terakhir itu bagaimana, itu sebenarnya ada standar ya, standar. Pertanyaannya apakah kita akan mengikuti itu atau langsung meloncat ke new normal? Nah, itulah yang nanti menjadi dasar kebijakan kita. Yang jelas kebijakan ini tidak boleh coba-coba. Maksudnya jangan rakyat dijadikan kelinci percobaan. Kami mengasumsikan, kalau boleh kami mengasumsikan, kita dari PSBB kemudian ada pelonggaran ke new normal, maka new normal pun kita akan coba bagi nanti. Tahap pertama new normalnya masih rasa PSBB gitu. Kemudian kalau ada kelihatan mulai agak baikan, rakyat sudah disiplin, mungkin bisa kita lebih longgarkan lagi. Dan begitulah selanjutnya, melihat situasi selanjutnya, bagaimana keadaan COVID ini pada umumnya, baik di sini maupun di secara nasional nantinya. Nah inilah yang akan kita pikirkan bersama. Dan saya setelah ini, kami juga Pak Dandim, Pak Wawas, segala macam, Pak Kapolres, Pak Kajari juga akan memikirkan ke depan aturan-aturan yang perlu kita siapkan untuk itu. Dalam 1-2 hari ini begitu banyak aturan yang datang kepada kita dari pusat. Ini harus kita terjemahkan di bawah semuanya. Hal harus kita siapkan, baik dari sisi anggaran, sisi aturan, tata kerja, protokol yang mungkin perlu disempurnakan. Nah inilah kerja kami ke depan, mungkin dalam seminggu ke depan itu sebelum tanggal 7 ini tercapai. Nah diharapkan nanti tanggal 7 kami sudah dalam posisi siap, sehingga kalau perlu ada juga sedikit simulasi-simulasi kalau perlu. Tapi untuk mendisiplinkan masyarakat, kami sudah mulai dari hari ini, dari kemarin. Jadi spanduknya itu kan. Nah, untuk mendisiplinkan masyarakat kita sudah mulai bekerja. Jadi titik-titik yang rawan langsung kita kawal. Yang akan membedakan PSBB 1, 2, dan 3 ini apa nantinya Pak? Enggak, kalau PSBB aturannya udah jelas. Yang membedakan nanti mungkin adalah tingkat stressing ketika sudah masuk new normal. Kita new normal tidak boleh langsung euforia. Kayak orang buka puasa katanya tadi kan. Jangan. Nah, yang penting kita secara bertahap. Poinnya secara bertahap. Itu aja. Seperti apa Pak kesiapan daerah kita menuju new normal ini Pak? Saya menggambarkan begitu kita gong new normal, kick off, maka secara bertahap kita antara PSBB dengan new normalnya tidak terasa terlalu berbeda gitu. Nah nanti mana yang perlu dilonggarkan lebih lanjut, mana yang tidak, itu akan dilihat oleh tim nanti. Tim secara bertahap melihat itu, sehingga persoalan wabah ini yang paling penting adalah pengendalian, terkendali. Kalau mencari supaya wabah ini jadi nol mungkin berat, tapi terkendali ini penting. Jangan sampai pengendalian ini loss sehingga terjadi outbreak, artinya wabah yang besar gitu. Nah ini bahaya. Nah, ini poin utamanya.
Nah, sampai pada kehidupan yang benar-benar normal nantinya. Kita nggak tahu kapan. Oke.